Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan bumi dan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bumi. Bumi merupakan tempat makhluk hidup termasuk manusia yang telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu bersamaan dengan planet-planet lain yang membentuk tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Menurut Ria, beranggapan bahwa awal mula dalam proses pembentukan bumi merupakan benda yang berpijar lalu mendingin. Ketika proses mendingin, maka lapisan luar yang disebut kerak bumi akan mengeras. Oleh karena itu, lapisan kerak bumi akan bergeser ke arah horizontal maupun vertikal dan juga terjadi di bawah kerak bumi akan meleleh. Ada sebuah teori menurut Harmony bahwa bentuk bumi menyerupai bentuk benda yang hampir bulat sempurna dengan jari-jari kurang lebih 6.370 km. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan, kira-kira 3/10 berupa daratan dan 7/10 berupa lautan. Bumi mengalami gerakan alami termasuk rotasi dan revolusi. Bumi juga memiliki gravitasi. Gravitasi di bumi dipengaruhi oleh kepadatan benda. Apabila suatu benda semakin padat, maka gaya gravitasi akan semakin besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori terbentuknya bumi. Yang pertama, ada teori kabut atau nebula. Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon Leibniz. Terbentuknya teori nebula ini yang pertama, benda langit masih terbentuk gas yang pekat dan besar. Gas ini adalah massa gas raksasa dan bercahaya. Selanjutnya, massa gas tersebut kemudian berputar dan berpilih dengan kuat, terjadi pendinginan yang menyebabkan perubahan massa gas menjadi bola besar. Bagian pusat bola dengan massa yang lebih besar membentuk matahari dan massa yang kecil akan membentuk sebuah planet. Teori kedua yaitu teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh ahli geologi bernama Thomas Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Hipotesis mengenai teori ini yaitu pertama, sebuah bintang melintasi matahari dengan jarak yang cukup dekat. Kemudian, ada massa gas yang tertarik oleh bintang. Massa gas yang tarik-menarik kemudian mendingin, sehingga gas tersebut akan menyatu membentuk planet. Teori yang ketiga yaitu teori pasang surut gas. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Menurut teori ini, pembentukan bumi terjadi akibat massa gas matahari mengalami tarik-menarik akibat pergesekan dengan bintang yang cukup kuat. Hasil tarik-menarik, sebagian massa bergerak ke arah keluar dan mengalami pendinginan. Proses pendinginan mengakibatkan bentuk gas menjadi kumpulan-kumpulan bola yang disebut dengan planet. Teori selanjutnya yaitu teori yang keempat, ada teori bintang kembar. Ahli astronom berkebangsaan Inggris Raymond Arthur Letland, teori ini menjelaskan bahwa matahari memiliki kawan bintang yang mirip dan keduanya mengelilingi medan gravitasi. Suatu ketika, sebuah bintang lain menabrak salah satu bintang kembar dan menghancurkannya. Kepingan yang hancur tadi berubah menjadi massa gas yang berputar, mendingin, dan memadat. Bintang yang bertahan dinamakan matahari, sedangkan yang hancur disebut dengan planet. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berotasi. Putaran yang dilakukan memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar berkumpul di pusat membentuk cakram raksasa. Gumpalan nebula meledak dengan dahsyat di luar angkasa membentuk galaksi. Dalam jangka 4,6 miliar tahun, nebula akan membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti.
Materi selanjutnya yaitu struktur lapisan bumi. Secara keseluruhan, bumi memiliki 4 lapisan dari yang terluar hingga terdalam. Setiap lapisan memiliki tingkat ketebalan yang berbeda. Selain itu, susunan lapisan bumi terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan struktur fisik dan susunan kimia. Lapisan bumi berdasarkan fisik, yang pertama ada kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti bumi luar, dan yang terakhir inti bumi dalam. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi itu lapisan terluar bumi. Lapisan ini menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Nah, kerak bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kerak samudra dengan tebal 5-10 km dan kerak bumi benua yaitu sekitar 20-70 km. Yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi ini lapisan yang berada di tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Yang ketiga yaitu inti bumi bagian luar. Terdiri dari besi dan nikel di kedalaman 2.800 sampai 5.100 km. Yang terakhir tadi ada inti bumi bagian dalam. Memiliki bentuk seperti bola metal dengan radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Selanjutnya, berdasarkan susunan kimia, lapisan bumi dibedakan menjadi 4, yaitu atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. Berdasarkan tingkat ketebalannya, atmosfer dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama troposfer, lapisan udara paling bawah dan paling dekat dengan permukaan bumi yang berada di ketinggian hingga 12 km. Lapisan ini memungkinkan manusia untuk bisa bernapas. Yang kedua, ada stratosfer, lapisan udara yang terdapat lapisan ozon, yakni sebuah lapisan yang berfungsi sebagai tirai pelindung dari radiasi ultraviolet matahari. Lapisan stratosfer terletak di ketinggian 12 sampai 50 km. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan udara ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang radio sebab memiliki muatan listrik. Mesosfer berada di ketinggian sekitar 50 sampai 70 km. Yang keempat, termosfer. Lapisan udara ini disebut juga sebagai ionosfer karena terjadi proses ionisasi antara molekul dan atom yang bergesekan dengan plasma matahari. Termosfer memiliki ketinggian sekitar 70 sampai 400 km. Yang kelima ada eksosfer, lapisan udara. Eksosfer merupakan lapisan paling terluar atmosfer yang membentang di angkasa dan menyatu dengan radiasi matahari. Lapisan ini berjarak 800 sampai 3000 km dari permukaan bumi. Yang selanjutnya hidrosfer, lapisan air yang ada di permukaan bumi. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Yang selanjutnya litosfer, lapisan luar kerak bumi dari bebatuan. Lapisan ini berbentuk lempengan yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Yang selanjutnya biosfer, lapisan tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, biosfer turut mencakup udara, daratan, air, dan keseluruhan ekosistem di muka bumi. Lalu, di lapisan ini juga atmosfer, hidrosfer, dan litosfer saling berinteraksi. Penciptaan manusia dari sains. Fase preembrionik merupakan fase pertama saat zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel hingga terbentuk segumpal sel yang akan membenamkan diri pada dinding rahim. Yang kedua ada fase embrionik, yaitu fase di mana bayi disebut sebagai embrio. Organ dan sistem tubuh bayi akan mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel embrio.
Yang ketiga ada fase fetus atau janin dimulai pada minggu ke-8 hingga bayi dalam kandungan lahir ke dunia. Dalam fase ini bayi disebut dengan fetus. Fase ini ditandai dengan menyerupai manusia mulai dari wajah, tangan, dan kakinya. Teori 1 yang dikemukakan oleh Aristoteles, teori abigenesis atau claugeneratio spontanea, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Teori 2 yang dikemukakan oleh Francesco Redi, Louis Pasteur, Lazzaro Spallanzani berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup bukan dari materi yang mati. Muncul teori baru yang menyatakan semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya. Teori 3 dikemukakan oleh Charles Robert Darwin. Teori evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang lebih maju dibandingkan hewan atau spesies lain. Tim Darwin ini lambat laun digugurkan oleh para ilmuwan modern, menjelaskan proses mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Penciptaan manusia dari tanah dalam surat Al-Imran ayat 59 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa memang dari unsur sel, telur yang berasal dari ibunya, tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan dan makanan tumbuh dari tanah, maka Nabi Isa juga berasal dari tanah. Penciptaan manusia dari Adam adalah ciptaan Allah yang memiliki akal sehingga memiliki kecerdasan. Inilah keunikan manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi penguasa di dunia, untuk menghuni dan memelihara bumi yang Allah ciptakan. Dari Adam, inilah cikal bakal manusia di seluruh permukaan bumi melalui pernikahannya dengan Hawa. Beliau melahirkan keturunan yang menyebar ke berbagai benua di seluruh penjuru bumi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quran.